Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Hamzah Adam dari SMA N 1 Utan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Berikut adalah aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Observasi untuk pelaksanaan pembelajaran aktivitas. Jadi sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal tentang rencana pembelajaran ini, Pak. Tidak apa-apa ya, saya kasih tahu sedikit ya. Maaf. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saat pembelajaran ini apa? Saya laksanakan pembelajaran nanti di hari Rabu kan, jadi saya melaksanakan di hari ini di hari Rabu. Jadi saya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, siswa dapat memahami tentang jumlah dan kali akar persamaan kuadrat. Terus yang kedua, memahami fungsi kuadrat. Terus memahami tentang bagaimana menentukan dari fungsi kuadrat, dan yang terakhir itu adalah menentukan fungsi kuadrat dari titik yang diketahui atau beberapa titik yang diraih dari kuadrat tersebut. Banyak materi yang akan disampaikan pada sudah dipikirkan apakah itu mencukupi waktu? Kebetulan ini sebenarnya rangkaian dari pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya saya akan menggunakan model pembagian kelompok. Jadi itu sudah dibagikan kelompoknya masing-masing kelompok dengan materi tadi yang ada 4 materi berbeda. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan satu materi yang lainnya berbeda. Sehingga nanti itu kemarin minggu sebelumnya sudah mempersiapkan materinya dan nanti akan didiskusikan. Kira-kira bagian mana yang ingin Bapak lihat berkembang pada anak-anak pada proses pembelajaran ini? Kalau dalam proses ini saya ingin melihat yang perkembangan proses dari anak-anak itu adalah mereka dapat memahami, berbicara atau mandiri, berkolaborasi, ada belajar mandirinya dan berkolaborasi dengan temannya untuk bagaimana memahami materi yang banyak tadi. Jadi mandiri dan mampu berkolaborasi. Jadi dia bisa mandiri dalam mengambil inisiatif materinya. Kemudian setelah itu mereka dapat berkolaborasi. Itu ya. Baik. Untuk mencapai sesuai yang seperti Bapak inginkan tadi bahwa dia mandiri dan mampu berkolaborasi, kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan? Ya Pak, jadi saya dalam proses untuk mencapai tadi agar anak bisa mandiri dan berkolaborasi, saya menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi dengan pembelajaran berpusat peserta didik dengan metodenya itu metode diskusi. Jadi maka kami menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran dengan model pembelajarannya 2-3-2 tamu. 2-3-2 tamu atau 2-3-2 tamu. Nah di sini mereka mandirinya karena saya membagikan kelompok di kelas itu ada 8 kelompok. Di 8 kelompok ini jadi mereka akan mendapatkan materi yang berbeda. Jadi ada 4 materi tadi, jadi akan ada 2 kelompok yang sama materinya dan kelompok lainnya akan berbeda. Jadi 2-3-2 tamu itu modelnya karena di sini tadi mandirinya mereka akan mencari materi sendiri dulu dari materi itu karena memang berpusatnya pada peserta didik. Terus setelah mereka
mereka membuat materi ini, mereka mempersiapkan bahan untuk mereka akan mempresentasikan ke temannya, tetapi model presentasinya bukan langsung di depan dengan semua temannya yang akan mendengarkan, tetapi modelnya ya tadi model two seat three atau tinggal dua tamu. Jadi ada 4 anggota kelompok, 2-nya tinggal, 2-nya akan bertamu ke kelompok lain untuk mempelajari materi yang mereka tidak miliki. Jadi akan mereka pindah, jadi 30 menit pertama akan pindah ke kelompok satunya, 30 menit berikutnya ke kelompok satunya, dan nanti mereka akan kembali lagi ke kelompoknya untuk menjelaskan kepada teman yang tinggalnya. Jadi teman yang pergi bertamu mencari ilmu dan teman yang tinggal menceritakan ilmu yang mereka cari atau materi yang mereka cari, dan yang kembali akan menceritakan kembali hasilnya. Sekali buka ya. Jadi modelnya adalah model 2 tinggal 2 tamu. Ya, apa namanya itu saya penasaran sekali nanti akan melihat seperti apa model pembelajaran ini. Nah, selanjutnya Pak, untuk penilaian pembelajaran, bagaimana Bapak akan melakukan penilaian dengan menggunakan model agar mengikuti Ya, kalau penilaian di sini saya akan menilainya pertama itu adalah kinerja kelompoknya. Ya, kinerja kelompoknya mulai dari bahan yang akan mereka persiapkan di presentasi, termasuk nanti pada saat mereka menyampaikan tujuannya. Jadi yang dinilai adalah kinerjanya, karena di sini masih pada proses lebih ke keterampilan siswa dalam menjelaskan penilaian yang bentuknya formatif. dalam proses pembelajaran. Baik. Ini menarik betul ya. Tadi saya mendengar juga yang akan dilakukan. Nah, kira-kira tantangan apa yang kira-kira akan Bapak hadapi? Kalau kita berbicara tantangan, pertama pasti ini karena kan anak-anak baru mungkin mengenal gitu, dengan model pembelajaran seperti ini. Tapi nanti mereka di awal saat mereka pindah situ saja yang belum terbiasa, karena kan ada proses pindahnya. Ya, jadi mungkin nanti waktu ketika mereka bertamu di pertama itu akan lewat gitu, karena mikirnya akan lama gitu. Tapi makanya saya itu aja tantangannya, mungkin nanti pindah ke kelompok ketika bertamu itu. Tantangannya adalah waktu dan membiasakan membiasakan siswa untuk pindah ke sini dalam proses baik, kira-kira harapan apa yang ingin Bapak dapatkan dari keseluruhan pembelajaran dari awal sampai akhir? Ya, harapannya yang pertama jelasnya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, sehingga semua anak dapat memahami materi yang diberikan itu. Dan yang keduanya tadi area pemahaman yang ingin dikembangkan di anak itu adalah mandiri dan kolaborasinya, sehingga ketika mereka mencari materi sendiri itu benar-benar mereka dapat mandiri dan berkolaborasi ketika mereka berbagi materi yang mereka dapatkan dibagikan ke temannya, atau sebaliknya ketika mereka bertamu kembali ke kelompoknya juga akan mereka berkolaborasi dengan baik. Terima kasih Pak terutama dalam perawatan ini schedule yang Bapak katakan. Setelah ini nanti apa namanya itu pembelajarannya akan dimulai di jam Terakhir jam 8.9. Terima kasih banyak. Ya, Ayo Pak. oke Bang. Sudah? Sudah. Oke, silakan berdoa dulu. Duduk, siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketua kelas yang dah hadir berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amanda, terus Elsa yang hadir ya, Elsa, Vira, Fitri, Jutaro, Kasiani, Musyarofatun Nisa,
Sasmi, dan terakhir Upa ya, kelas. Oke baik, seperti ya agenda yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan presentasi kelompok dengan strategi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Tapi sebelum kita memulai ya, mari kita sejenak gitu ya. Sejenak kemarin pada pertemuan keberapa itu saya sudah mencoba untuk kita teknik stop ya. Sekarang hari ini kita coba dulu dengan teknik mendengar dengan sadar ya, karena kita akan mempresentasikan. Jadi kita coba dulu menenangkan pikiran, kita tenangkan pikiran kita coba untuk memfokuskan kembali. Kita istilahnya ini adalah mendengar dengan sadar. Maka kalian fokuskan, dengarkan apa perintah yang ada nanti. Siap? Siap? Oke, mulai. Dengan sadar. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibunya kalian. Bapak Ibu bisa bergeser posisi duduknya yang lebih nyaman. Coba lagi dan bungkuk tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, betul sekali. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika bersedia, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, tetap relax. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Ya, silakan dengarkan lebih dekat. Sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Ya, selanjutnya kita akan mendengar suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Mari kita dengar suara yang jauh. Kita akan menyelesaikan latihan mendengar dengan sadar ini. Silakan kembali mata secara perlahan. Ambil nafas panjang dan dalam sekali. Lepaskan. Ya. Tarik nafas lagi lebih dalam. Kemudian lepaskan. Matanya, tarik nafas lebih dalam. Baik Bapak Ibu, latihan kita selesai dan kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kita tolong. Baik ya, kita sudah mencoba. Ini namanya teknik mendengar dengan sadar. Jadi bagaimana? Berhenti, tarik nafas. Ya, kita bagaimana menyadari mendengar ya. Kita fokuskan pendengaran baik yang dekat dengan kita ataupun yang jauh. Ya, karena kegiatan kita hari ini adalah presentasi, maka saya berikan ini tadi sebagai stimulus pertama agar kamu nanti ketika temannya akan menjelaskan sesuatu itu bisa mendengarkan dengan jelas dan baik. Paham? Siap untuk presentasi. Medianya sudah kelompok 1, media sudah kelompok 2 menggunakan media apa? Kanva. Kelompok 3 medianya apa? PowerPoint. Kelompok 4 apa medianya? Kanva. Kelompok 5 Kanva 6 Kanva 7 Kanva 8 dah hadir ya. Baik, persiapkan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, persiapkan
dua orang yang tinggal ya. Dua orang yang tinggal di kelompoknya dan dua orang yang akan bertamu. Sudah disiapkan? Sudah? Kelompok satu sudah? Siapa yang diam di kelompoknya? Halo, kelompok satu siapa yang diam? Ya? Sudah siap? Kelompok dua sudah ada? Kalau tidak? Sudah ada? Ini salah satunya karena ini kan nebeng dia. Ya. Jadi yang ininya yang pertama kami jelaskan. Pertama kami jelaskan. Siap deh? Ini sudah? Ini sudah? Yang pertama siapa? Ini yang ya. Ini yang pertama siapa? Yang diam siapa di sini? Ini. Dan Pak, saya pengen tinggal apa ya? Ngarahin lu sih ya. Terus gini. Kamu ya dia di sini yang ini. Terus gimana Pak? Terus yang ini sudah ada? Ini aturannya, coba dengar. Aturannya yang pertamanya hanya di kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Terus yang ininya 5, 6, 7 ya. Pertama kelompok 1 bertamu dengarin kelompok 1 bertamu ke kelompok 2 dan 3. Jadi 30 menit pertama kamu di kelompok 2, 30 menit berikutnya di kelompok 3. Kelompok 2 bertamu ke kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 bertamu ke kelompok 4 dan kelompok 1. Paham ya? Kelompok 4 berarti bertamu ke kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya yang ini karena ini sisanya 5, 6, 7 ya. 5 ke 6 dan 7. Terus yang 7 berarti ke yang 6, 7 ke 5. Yang ini berarti ke sini dulu baru ke situ. Paham? Siap? Siap? Sudah siap semua? Ya, silakan tasnya juga yang di atas mejanya di taruh di bawah. Yang pertama silakan berdiri di depan. Ya, yang pertama silakan berdiri di depan. Atau di tengah sini saja. Yang pertama silakan. Sudah siap? Siap sebelum kita mulai. Ya, untuk kita semangat. Pak, ini masih berempat ini siapa yang pertama? Oke, coba buat mendengar yang pertama dulu. Mana satu? Kamu saja. Oke, semua kita dengar sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita tepuk dulu ya. Seperti yang kemarin di MPS, tepuk 1 berarti ke kiri ke depan ya. Kalau kedua kiri kanan kiri. Kalau tiga kanan kiri atas. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Semua yang belakang juga. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3 3 kali. Oke, teman-teman semua. Ya, sekarang di jam saya ya, kamu ya tugas yang pertama ini bawa catatan, kamu pergi bertamu, belajar di tempat temannya ini. Ya, karena nanti tugas kamu akan menjelaskan kembali ke teman kelompokmu. Ya, yang pertama, ya, kamu punya misi sekarang pergi belajar ke tempat kelompok temannya. Ya, jadi harus kamu pahami dengan baik apa yang dijelaskan oleh kelompok teman-teman tempat kamu bertamu. Paham ya? Yang pertama, paham ya? Bawa catatan, jangan bawa tangan kosong aja nanti kamu. Kalau bisa bawa HP ketika temannya menjelaskan direkam. Ya, biar kamu bisa nanti ketika kamu jelaskan ke temanmu tempat kelompokmu bisa kamu jelaskan dengan baik. Bisa? Ya? Ya? Sekarang di jam saya 13.23, maka silakan kamu bertamu 30 menit pada kelompok pertama. Silakan.
menit ya. 13.24 maka selesainya 13.54. Dijelaskan dulu. Oke, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi, maka sebenarnya ada satu lagi aktivitas yang harus kalian lakukan. Yang pertama ini harus menjelaskan kembali ke teman kelompoknya. Jadi kalau tinggal 15 menit lagi, besok masih ada 1 jam lagi pelajaran saya kan? Maka besok itu giliran yang pertama menjelaskan hasil temuannya di kelompok-kelompok lain. Oke, penjelasan ke teman kelompok. Paham ya? Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada? 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 Ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham semua? Alhamdulillah. Ya? Ya, besok masih ada. Gimana dapat 5 menit? Masih bisa
dari proses belajar yang kalian lakukan tadi, ya. Ini kan baru pertama kali kita lakukan proses belajar dengan cara tadi atau dengan model belajar tadi. Kira-kira ada yang mau menyampaikan kamu mendapat apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu rasakan? Ya. Rizky, apa yang kamu rasakan? Oh, rumit, apanya yang rumit? Gimana? Oh, ada kelompok yang tapi tadi kalau di kelompok satu gimana? Yang beda ya, bisa, paham? Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, apa? Tapi kelompok sebelumnya? Jadi itu jadi juga sebagai referensi buat yang kelompok yang belum menguasai, ya. Kalau besok kita menggunakan model yang sama, maka wajib harus ya semua anggota kelompok menguasai materi yang sudah dicari, ya, sebagai tanggung jawab kelompoknya agar nanti ketika teman yang bertamu dapat dipahami. Ya. Selanjutnya kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dari proses tadi? Halo? Ada yang kita perlu perbaiki? Udah ada? Apa? Apa yang perlu diperbaiki? Cara menjelaskan setiap kelompok-kelompok itu diperdalam lagi gitu ya. Oke, ada lagi? Itu aja? Yang perlu diperbaiki Davina? Itu aja. Oke, baik. Ya, jadi itu bahan refleksi tadi ya. Kita diharapkan kepada anggota kelompok ya. Di bahan refleksi ya. Kita harus menguasai ya. Jadi ketika temannya bertamu maka bisa menjelaskan. Hanya satu orang yang bisa, tapi harus semua anggota kelompok bisa. Ya. Atau nanti kayak kelompok tadi di sana ada otaknya Pak. Dia ada kepalanya, ketua kelompoknya akhirnya tidak Pak. Jadi harus semuanya bisa, ya. Ya, sehingga termasuk yang perlu kita perbaiki cara menjelaskan itu materinya harus lebih dikuasai. Mungkin itu pertemuan kita lanjutkan besok, masih ada 1 jam pelajaran lagi ya untuk setiap kelompok menjelaskan kembali ke anggota kelompok. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya kita tepuk lagi ya biar lebih semangat. Kita tepuk, fokus semua ya. Konsentrasi. Belum konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2 dan 3. Tepuk 3 kali. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya, silakan.
tapi ada beberapa hal yang ingin perdalam kembali tentang yang kemarin diajarkan untuk kembali. Yang pertama, apa yang kira-kira menurut Pak Idil sudah berhasil dalam pembelajarannya? Kemarin karena tujuan atau fokusnya kan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran itu bagaimana menumbuhkan rasa mandiri dan kolaborasi pada anak. Jadi di situ sudah terlihat bahwa mereka itu sudah secara mandiri mencari materinya sendiri, lalu mereka berkolaborasi untuk merancang pembelajaran itu karena kan mempresentasikan. Jadi mereka merancang bahan untuk yang akan mereka presentasikan itu secara berkolaborasi dengan media-media berbeda. Ada yang menggunakan kemarin itu peta konsep, terus ada yang menggunakan Canva dalam proses penggunaannya dan sebagainya. Jadi saya rasa ya sudah berhasil ada kolaborasi dan mandiri pada anak. Oh, baik. Dari yang sudah berjalan itu kira-kira adakah masih yang bisa ditingkatkan lagi? Kemarin kalau dilihat dari proses yang dilakukan itu yang perlu ditingkatkan bagaimana pada anak itu kalau kita lihat kan di kendalanya sih sebenarnya untuk meningkatkan pasti kita melihat kendalanya. Kalau kendala kemarin itu ada beberapa kelompok yang memang kayaknya saya pembagiannya itu tidak merata sehingga ada beberapa kelompok yang tidak bisa secara maksimal mempresentasikan hasilnya kepada teman atau kelompok yang bertamu, sehingga saya perlu nanti mencoba memaksimalkan kembali pembagian kelompoknya lebih baik lagi. Oh ya, jadi bagian itu yang sudah merasa perlu ditingkatkan ditingkatkan. lagi ya. Baik, saya melihatnya kemarin tentang umpan balik dari siswa. Mungkin di situ perlu ditingkatkan lagi, maksudnya umpan baliknya ada beberapa siswa yang memberi umpan balik, cuman masih sedikit ya. Kira-kira umpan balik untuk apa lagi yang ingin dikembangkan? Kalau kemarin itu kan memang beberapa mungkin pembiasaan jadi anak terhadap umpan balik, sehingga sangat perlu sekali umpan balik yang diharapkan baik itu secara langsung yang kita tanyakan kepada siswa gitu, ataupun mulai umpan balik yang nanti coba saya buat kayak kotak saran atau apa dan sebagainya, sehingga mereka mungkin kemarin itu merasa malu kalau gitu ya. dengan seperti itu bisa mereka mengungkapkan apa keinginannya. Oke, baik. Mungkin ini sedikit lagi untuk pertanyaan terakhir kali ya. Bagaimana kira-kira caranya Pak Idil mengukur keberhasilan metode yang sudah dilakukan? Kalau untuk keberhasilan dari proses pembelajaran atau metode yang saya lakukan, pastinya itu dari pemahaman dulu, karena kan inti dalam pembelajaran itu kan bagaimana siswa itu memahami pembelajarannya. Nah, kalau saya cek mengukurnya gitu, jadi saya lihatnya kemarin itu karena masih penilaiannya itu adalah kinerja presentasi, sehingga yang saya lihat itu adalah performa anak itu ketika presentasi ke temannya, ataupun baiknya ketika anak itu kembali ke kelompoknya, apakah dia hasil yang didapatkan itu dia pahami dan dapat diajarkan kembali kepada teman kelompoknya. Kira untuk yang Bapak juga sampaikan tadi, kira-kira untuk pembelajaran berikutnya bisa mungkin nanti kita akan lihat kembali, observasi kembali ya. Untuk wawancara kita pasca observasi kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah terima kasih atas waktu yang bersedia Pak Idil hari ini dalam